zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa sudah ngantuk masih maksa, tidak mau tidur misalnya. Kenapa lapar nggak mau makan? Kenapa? Kenapa harus zalim terhadap diri sendiri? Gitu kan? Jadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah bebankan sesuatu di atas kemampuan seseorang, gitu kan? Jadi ini poin penting harus untuk digarisbawahi gitu ya. Jadi tidak boleh zalimi diri sendiri baik dengan hal-hal yang tadi kami rincikan atau sengaja berbuat maksiat. Ini kezaliman juga terhadap diri sendiri. Jadi semua orang yang melakukan dosa berarti dia sedang menghadapkan dirinya pada konsekuensi hukuman dari Allah. Mirip kalau kita kerja di kantor, kita buat kesalahan. Berarti kita harus tahu kesalahan itu sangat dekat dengan hukuman. Pasti. Nah begitu juga dengan dosa. Berarti kalau ada orang sengaja buat dosa di muka bumi walaupun tidak ada manusia lihat, berarti dia sedang menzalimi dirinya karena dia bisa dihukum oleh Allah setiap saat. Ini poin penting. Ini bagian kezaliman yang pertama. Jadi jangan sampai menzalimi diri sendiri baik dengan tidak memberikan haknya istirahat yang cukup, olahraga kah, atau makan, minum, mandi dan segala macam yang memang merupakan hak badan, atau berbuat maksiat yang bisa mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah zulm al-abd li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dengan kufur dan syirik kata para ulama. Allah sudah ciptakan dia tapi dia kufur kepada Allah. Allah sudah menyatakan Allah itu harus ditauhidkan, bukan pilihan, diesakan tapi dia malah berbuat kesyirikan. Dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Ya, seperti orang-orang Quraisy Mekah dulu, mereka tahu ini Ka'bah yang ciptakan Allah, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan sekutu-sekutunya yang mereka jadikan sekutu seperti patung, jimat, dewa, jin dan segala macam itu ya. Nah ini adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allahnya? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah adalah kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu hak Allah, wajib kita penuhi. Tak boleh kita berbuat kesyirikan. Ya. Dan hak hamba dari Allah, kalau dia tidak berbuat syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang ketiga adalah, ini adalah zulm abdil abd, kezaliman hamba terhadap hamba yang lain. Ya, ini masuk dalamnya seperti menggibah, gosipin orang, ceritain tentang orang, atau menceritakan aib orang, ya, mencontohkan kekurangan orang, gitu ya. Menilai rumahnya, pakaiannya, jalannya, mobilnya, semuanya dinilai keburukan. Ya, padahal sebenarnya kalau seseorang sedang menghina orang lain, dia sedang menghina penciptanya Allah. Ya. Tadi ada juga poin penting ya, masuk dalam menzalimi diri sendiri kalau menghina fisiknya, nggak boleh. Bapak Ibu nggak boleh lihat di cermin, kok saya jelek banget, nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang ciptakan Allah bukan kita. Kita sedang menghina penciptanya. Allah yang buat alis kita begini, kulit kita begini, rambut itu Allah yang buat. Alhamdulillah atas semua itu. Kita harus syukuri dan kita menikmati itu sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita tanpa harus menilai buruk gitu ya, karena Allah menciptakan semuanya dengan kemaha sempurnaannya. Termasuk dalam zalim kepada hamba selain gosipin orang, ceritain aibnya, juga adalah memukul secara fisik, menyakiti secara fisik ya, serta juga mengambil hartanya atau juga masuk dalamnya menumpahkan darah. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil insyaAllah berhubungan dengan masalah ini. Dari Al-Quran cukup banyak dalil-dalil yang melarang berbuat kezaliman. Dari berbagai macam tadi, ragamnya itu. Dimulai dari surah Asy-Syura ayat 40, Allah Azza wa Jalla membenci orang-orang yang berbuat zalim. Baik buat dirinya, atau dia zalim terhadap Tuhannya, atau dia zalim terhadap orang lain. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Di ending ayat ini berbunyi innallaha la yuhibbudz zalimin.
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maksudnya kalau orang buat kesalahan ya siap untuk dihukum. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kalau ada orang dizalimi, orang berbuat kejahatan lalu dia maafkan, maka dia dapat pahalanya. Lalu Allah mengatakan sungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kalau Allah tidak suka, Allah benci berarti. Allah benci berarti jauh dari semua fasilitasnya. Anda kalau kerja di kantor, pemilik perusahaan itu benci kepada Anda jauh dari semua fasilitas. Otomatis. Itu otomatis. Kemudian yang kedua, Allah juga mengancam tidak akan pernah ada orang yang menolong kezaliman. Maksudnya orang zalim itu akan ada batas waktu perbuatan zalimnya dan akan selesai. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Allah memastikan dalam surah Ibrahim ayat 42 yang berbunyi Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya dia Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu mata mereka terbelalak. Maksudnya hari kiamat. Ada orang kadang-kadang dibiarkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang zalimnya sudah luar biasa. Biarin sekalian dapat siksaan yang berat. Dan orang yang terzalimi maksimal panen pahala. Tapi di sini adalah saksi bahasannya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau orang ini nyakitin kita, orang ini tidak bayar utangnya, orang ini menipu, lalu kemudian dia enak-enak saja. Enggak. Sangat dekat dengan hukuman Allah. Bahkan lebih cepat hukuman Allah datang kepada dia daripada kedipan matanya sendiri. Berapa banyak orang tidak sadar permasalahan dia banyak sekali justru karena kezaliman yang dilakukan pada makhluk ya, atau pada dirinya sendiri. Allah juga mengancamkan siksa yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 113. Bunyinya wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladina zalamu ya. Ini maksudnya jangan kalian cenderung mendukung orang-orang zalim, membiarkan kezaliman itu. Yang menyebabkan, karena kalau kamu biarkan, kamu akan disentuh oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan kalian tidak akan menemukan seseorang pun penolong selain Allah. Thumma la tunsarun. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Jadi orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung, mustahil. Kalau hari ini dia berhasil caci maki kita, menghina dan segala macam, besok dia akan dihukum. Enggak ada kata pasti, enggak ada kata keraguan dalam masalah hal seperti ini. Di dunia pun mereka diancam dengan kebinasaan, penderitaan, siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 59 yang bunyinya wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul. Dan tidak pernah kami binasakan suatu negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Berbuat zalim.